Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau cukup bagi kami. Engkau yang setia menemani saat orang lain meninggalkan dan menjauhi kami. Engkau yang tahu keadaan kami. Sungguh kami bersyukur Bapa. Pagi hari ini dengan sukacita kami membuka hati kami. Berbicaralah ya Bapa yang baik. Nyatakan isi hatimu. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Sinien huaile gong si facai sang ti chufuni. Benar nggak tuh? Iya, selamat tahun baru Imlek Bapak Ibu Saudara. Senang kalau tahun ini kita masih bisa merayakan Imlek ya, walaupun kita tidak sepenuhnya mengikuti adat ya, tapi kita ikut bersuka cita merayakan tahun baru Imlek. Boleh tepuk tangan sama-sama? Haleluya. Semua karena kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Puji Tuhan. Hujan terus itu cirinya kalau Imlek ya. Jarang banget, malah gak pernah kayaknya Imlek tuh panas terik, gak ada hujan gitu ya. Selalu dibarengi dengan hujan, ditambah banjir kalau Bekasi ya. Puji Tuhan, semoga banjirnya jadi banjir berkat. Banjirnya jadi banjir banyak orang mengenal dan dikenal Tuhan, katakan amin. Banjir jiwa-jiwa baru yang mencintai Tuhan, amin. Haleluya. Puji Tuhan, dari tadi kita nyanyinya, aku cinta padamu Bapa, Engkau sukacitaku, Engkau kebahagiaanku. Saya berharap ini bukan cuma sekedar nyanyian yang keluar dari mulut kita. Karena Bapa di surga gak bisa dibohongi, gak bisa ditipu. Kita bisa manis di luar, tapi di dalam kita simpan kebencian. Itu kalau ke orang, ke manusia, ke pasangan hidup, ke bos kita, ke pimpinan kita. Kita bisa manis di luar, asem di dalam. Tapi kalau ke Tuhan jangan main-main. Harus benar-benar tulus mencintai Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah, bicara soal cinta, Bapak Ibu pernah jatuh cinta? Minggu lalu anak-anak kita, ya mungkin kita juga merayakan Valentine ya. Kalau saya sama Pagem tiap hari itu Valentine, bener gak sayang? Tiap hari Valentine ya, gak harus tanggal 14 Februari ya. Pernah jatuh cinta Bapak Ibu? Ada yang belum pernah jatuh cinta boleh angkat tangan, kita doakan sama-sama. Malu-malu ya. Pasti setiap kita pernah jatuh cinta ya. Saya mau cerita dulu nih. Dulu waktu mantan pacar saya PDKT ya, teman-temannya menasehati dia. Mereka bilang begini, Rick, lu suka sama Sandra gitu ya. Hati-hati, mending pikir-pikir deh. Mantan pacar saya itu nanya, emang kenapa? Ada apa dengan dia? Teman-temannya jawab, dia piala bergilir, suka gonta-ganti cowok. Waduh ya. Bahkan ada salah satu temen cowoknya bilang gini, nih ya taruhan sama gue, kalau sampai mereka jadi, iris kuping gue. Kenyataannya sampai hari ini kupingnya masih nempel, masih utuh, belum disetor ya sampai hari ini. Gampang banget orang menjudge, melabeli gitu ya. Kenal juga enggak, duduk bareng ngobrol enggak pernah, tapi langsung menjudge, oh si Sandra tuh tukang gonta-ganti cowok. Piala bergilir, oh piala bergilir tuh dari pemenang satu ke pemenang berikutnya gitu ya. Waduh, padahal setelah mantan pacar saya, oh ya
sedikit info, mantan pacar saya itu namanya Riko, bukan Erik ya, karena dipanggilnya Rick tadi kan. Kalau Erik itu salah satu anak buahnya Pak Heris. Oh, di sini nggak ada keluarganya ya. Rick gitu ya dipanggilnya ya. Nah, kenyataannya setelah mantan pacar saya itu mengenal, memberi kesempatan, mencoba mengkonfirmasi cerita-cerita negatif tentang saya, akhirnya dia bisa menyimpulkan, oh dasarnya anak ini tomboy, lebih nyaman main atau bergaul dengan cowok. Notabene kakaknya, adiknya laki semua. Lebih seneng main layangan daripada main boneka. Lebih seneng main gambaran, main kelereng daripada main masak-masakan. Itu ya, tomboy banget. Makanya sampai hari ini saya paling gak betah pakai kutek. Kuku pendek lebih enak gitu ya. Sampai hari ini. Oh, dia ternyata tomboy, ternyata dia lebih nyaman bergaul dengan cowok. Tapi pelan-pelan juga mantan pacar saya itu membuat saya menjauhi cowok-cowok. Dengan membuat surat perjanjian. Gak boleh keplak-keplok cowok, gak boleh ketawa-ketawa ngakak kayak cowok. Duduk yang rapi. Wah, banyak banget peraturannya, waktu itu masih pacaran loh. Saya juga bingung kok nurut ya, heran banget loh. Nah, selain itu orang-orang atau teman-teman mantan pacar saya yang menasehati sepertinya baik gitu, sepertinya perhatian, sepertinya peduli itu, pacar saya ini menilai, oh ternyata Sandra ini punya trauma. Dia mengalami pelecehan seksual, makanya terlalu memilih, terlalu hati-hati bergaul, berteman dengan cowok. Tapi untuk membuka hati buat cowok itu sangat-sangat hati-hati. Dia sedang menjaga dirinya, bukan gonta-ganti cowok. Dia menolak cowok-cowok yang mendekati dia, gitu ya. Yang hebatnya kalau mantan pacar saya ini nggak langsung ngasih lihat kalau dia suka sama saya. Dia bilangnya, ada loh adik kelas saya yang lagi saya incer. Siapa? Saya bilang gitu. Adalah. Pakai itu ya, namanya juga orang Batak. Kenapa Pak Sinuli nggak langsung ketawa? Dulu pendekatannya begitu juga ya Pak. Banyak taktik, itu orang Batak itu banyak taktik. Ya, jadi nggak langsung to the point. Jadi saya nggak tahu kalau dia suka sama saya, gitu ya. Sampai akhirnya dia terus mendekati dan terus mengolah perasaan saya dan perasaannya gitu supaya dia nyaman sama saya juga nyaman sama dia. Untungnya dia nggak terpengaruh dan percaya dengan cerita-cerita negatif dari teman-temannya. Coba dia percaya, mungkin hari ini nggak ada Lovel, nggak ada Kenneth, nggak ada Day, ya kan? Saya nggak ngerti loh, kenapa orang mudah sekali melabeling, ya, mudah sekali untuk membuat cerita, bahkan ditambah-tambahi ceritanya, bahkan dihiperbolakan. Gitu ya, bingung, padahal nggak pernah tahu masa lalunya, nggak pernah memahami apakah ada luka yang sedang dialami atau pernah dialami. Nah, bicara soal luka, Bapak Ibu Saudaraku, ada luka yang lebih dalam daripada penghinaan. Ada luka yang lebih menyakitkan daripada sekedar sebuah fitnah. Yaitu ketika seseorang tahu bahwa kita enggak bersalah, tapi orang itu memilih diam dan menjauh. Sama seperti Petrus yang menyangkal Yesus. Demi keselamatan dirinya, Petrus berkata, aku tidak kenal orang itu.
itu jahat. Itu sangat-sangat menyakitkan. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara tidak pernah cari masalah, tidak pernah bersentuhan dengan orang tersebut, nggak pernah konflik, tapi satu kali orang mulai menjauhi, orang mulai menghindar. Bukan karena mereka punya masalah pribadi dengan kita, tapi karena mereka mendengar cerita tentang kita. Mendengar cerita tentang seseorang yang enggak suka sama kita. Kebanyakan mereka yang menjauhi kita itu takut. Sama seperti Petrus ya. Petrus takut dibenci, takut jadi target berikutnya. Dan akhirnya memilih menyangkal Tuhan. Akhirnya bukan cuma satu orang yang gak suka dan benci sama kita. Tapi puluhan orang yang memilih diam dan memilih aman. Diam mereka menjadi batu yang siap dilempar. Bahkan mungkin sudah dilempar kepada setiap kita. Seolah-olah kita ini perempuan yang kedapatan berzina yang tercatat dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Nanti Bapak Ibu bisa baca lengkap di rumah. Kita lihat Yohanes 8 ayat 2 dan 3 saja. Yohanes 8 ayat 2 dan 3. Pagi-pagi benar Yesus berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ayat 3, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lihat ayat 2. Pagi-pagi benar Yesus datang ke bait Allah. Sementara ahli-ahli Taurat mungkin enggak tidur ya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini enggak tidur menunggu momen perempuan itu kepergok. Mereka memantau, bukan mencegah perempuan itu berbuat dosa, tapi sengaja nunggu perempuan itu jatuh dalam dosa. Mereka bawa perempuan itu bukan untuk diselamatkan, tapi untuk dihancurkan. Bahkan tanpa mereka sadari, mereka ingin perempuan itu dibinasakan. Karena mereka bilang, Musa bilang kalau orang kedapatan berzina harus dirajam, dilempari batu sampai mati. Mereka menghendaki kebinasaan jiwa seseorang. Orang yang sepertinya enggak berbuat dosa, tapi sesungguhnya mereka sedang melakukan kejahatan yang halus, menghindari, sampai akhirnya enggak peduli. Nama baik orang hancur, hidup orang berantakan, bukan urusan saya. Yohanes 8 ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Di sini Yesus berkata, yang tidak berdosa lempar batu pertama. Orang yang tadinya semangat nunggu momen betul-betul perempuan itu kedapatan berdosa, berhasil giring perempuan itu ke tengah-tengah di hadapan Yesus untuk dihakimi, untuk dirajam batu. Waktu Yesus berkata, yang tidak berdosa lempar pertama dengan batu. Langsung senyap.
kicep semua. Sadar, saya juga berdosa. Saya juga gak benar. Saya juga bodoh. Saya juga sombong. Orang yang sadar dirinya berdosa, yang diampuni. Orang yang sadar dirinya adalah orang berdosa yang diampuni. Sulit untuk menghakimi. Tapi orang yang lupa dirinya sudah diampuni, sangat mudah melempar batu. Setiap orang harusnya sadar, seperti diriku ini Tuhan membutuhkan anugerah. Mereka juga butuh belas kasihan dan anugerah Tuhan. Dalam pelayanan juga kadang terjadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bisa-bisanya seorang hamba Tuhan berkata kepada hamba Tuhan yang lain, mengatai banget hamba Tuhan yang lain. Hati-hati Pak, hamba Tuhan itu sedang dipantau. Kesannya kayak teroris hamba Tuhan itu ya. Harus dipantau. Ada intelnya kayaknya ya. Ya. Pertanyaannya tuh orang yang bilang hati-hati sedang dipantau. Pernah gak manggil, ajak bicara hati ke hati? Pernah gak doa bareng, doa bersama? Pernah gak peluk? Atau sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi, hanya memantau, tunggu sampai orang atau pendeta atau hamba Tuhan yang dibilang sedang dipantau itu kedapatan jatuh dalam dosa. Sesungguhnya orang yang belum mengalami terang kekudusan Tuhan lebih suka menghancurkan daripada memulihkan. Parah ya. Kita loncat ke Yohanes 4. Ini fragmen tentang pertemuan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 1 sampai 42, cukup panjang, Bapak Ibu bisa baca lengkap nanti di rumah. Ya, perempuan Samaria, dilabeli apa dia? Dia punya 5 suami. Jelas dia perempuan yang rusak. Ada di sini yang punya 5 suami? 2 deh, 2. Ada enggak? Parah loh, ini 5 suami. Jelas orang mencap saat itu dia punya moral rusak. Gagal, dia gak bisa membina rumah tangga dengan baik. Makanya waktu dia datang ke sumur, dia gak mau pagi-pagi atau sore-sore di mana banyak orang mengambil air di sumur. Dia sengaja datang siang bolong terik waktu orang tidak ada, pergi ke sumur untuk mengambil air. Dia menghindari tatapan-tatapan sinis orang-orang di sekitarnya. Tapi Alkitab berkata, Yesus harus melewati Samaria. Itu bukan kebetulan, tapi Yesus sengaja mencari perempuan itu. Yang paling mengguncang perempuan Samaria itu bukan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi ketika Yesus tidak hanya mau berbicara dengan dia, tapi Yesus juga mau mendengarkannya. Karena selama ini tidak ada yang mendengarkan dia, tidak ada yang menghargai perasaannya. Yesus tidak melihat masa lalunya, Yesus melihat masa depannya. Dengar baik Bapak Ibu Saudaraku, kasih selalu melihat kemungkinan untuk orang bisa bertobat. Tapi penghakiman hanya melihat kegagalan, kehancuran. Kita lihat bagaimana Yesus tidak menghindari orang-orang yang dihindari banyak orang. Orang yang dijauhi, orang yang dikucilkan, orang yang di-labeling. Justru Tuhan mencari dan mendekati orang-orang seperti itu.
Contohnya dalam Lukas 5 ayat 29 sampai 32. Lukas 5 ayat 29 ayat sampai 32 ini Bapak Ibu bisa baca di rumah. Yesus makan bersama pemungut cukai. Apa label untuk pemungut cukai? Pemungut cukai dianggap sama seperti pendosa, pengkhianat bangsa. Pemimpin agama berkata kepada satu dengan yang lain, kalau dia nabi, harusnya dia tidak duduk bersama dengan pemungut cukai itu. Karena makan bersama berarti menerima, menyambut, menghargai. Tapi Yesus berkata, aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Hari ini kebalik. Banyak orang hanya nyaman dekat dengan orang yang merasa benar. Banyak orang hanya datang dan menerima orang yang dianggap benar, dan tidak menerima orang yang dipantau karena dianggap tidak layak. Tidak bisa kita bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa, bercacat celah, yang sedang dipantau. Dosa paling halus yang sering kali tidak kita sadari adalah merasa diri lebih benar, merasa diri paling benar, merasa diri baik-baik saja. Matius 7 ayat 3 sampai 5. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Matius 7 ayat 3 sampai 5. 2, 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Yesus berkata, mengapa engkau melihat selumbar, tetapi balok tidak engkau lihat? Lucu ya, bawa balok besar, tapi sibuk memperbaiki serpihan kecil orang lain. Sekali lagi saya ingatkan, dosa paling halus yang masih ada dalam diri setiap kita adalah merasa diri paling benar. Yuk jujur, mungkin setiap kita ini yang duduk di sini bukan sebagai seorang penjahat, bukan penjahat. Tapi mungkin kita bagian dari orang-orang banyak itu. Salah satu orang yang tidak peduli, yang cari aman dan ikut-ikutan menjauhi. Yang sebenarnya kita tahu orang difitnah tidak benar, namanya fitnah itu tidak benar. Kita tahu, tapi kita ikut-ikutan menjauh, meninggalkan orang yang sedang difitnah. Kita tahu ada orang sedang terluka karena berita-berita yang buruk yang disebarkan. Tapi pilih aman, gak ikut-ikutan deh. Kadang dosa terbesar bukanlah sebuah kebencian. Dosa terbesar adalah ketidakpedulian. Lukas 7 ayat 47 Bapak Ibu. Lukas 7 ayat 47 kita baca sama-sama. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Bapak Ibu Saudaraku, ada orang yang sedikit mengasihi, sedikit mengasihi sedikit, enggak jahat, tapi mengasihinya sedikit. Alkitab catat seperti itu. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia fakir kasih.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakir itu adalah orang yang sangat-sangat kekurangan atau sangat miskin, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Blaise Pascal berkata, ada kekosongan di dalam hati manusia yang hanya bisa diisi oleh Allah. Dan kita tahu Allah adalah kasih. Ketika kasih tidak terpenuhi, orang mencoba berusaha mencari di tempat lain, di luar rumah, di luar gereja. Makanya banyak orang keluar meninggalkan gereja karena mereka tidak mendapatkan kasih. Tapi pengusiran, label yang menyatakan dia tidak layak ada di tempat ini. Mungkin hari ini masih ada orang, bahkan mungkin ada di antara kita yang sesungguhnya adalah fakir kasih. Mau tahu penyebabnya? Yuk coba kita koreksi. Mungkin kita korban fatherless, motherless, husbandless, wifeless, childrenless. Bukan berarti tidak punya keluarga, mungkin punya orang tua, mungkin punya ayah, tapi mereka tidak hadir. Punya ayah, punya ibu, tapi tidak pernah mendengar. Punya pasangan, tapi tidak pernah memeluk. Punya anak, tapi mereka tidak menghargai kita. Orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Firman Tuhan mengatakan tadi. Itulah sebabnya kenapa kita jadi fakir kasih, karena kita merasa benar. Tidak merasa butuh diampuni. Sehingga kita lupa bahwa setiap manusia termasuk diri kita ini bisa buat salah. Butuh belas kasihan Tuhan untuk diampuni dan bukan dihakimi apalagi dijauhi. Sesungguhnya kasih itu menutupi dosa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 kita perhatikan bersama-sama. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak dosa, bukan pura-pura enggak ada dosa. Tidak berkompromi dengan apa yang dia buat, tapi mengasihi si orangnya. Kita enggak mengasihi pencuri karena dia mencuri, tapi kita mengasihi jiwanya. Ya. Dunia membuka aib. Umumnya orang senang menceritakan kejatuhan, kegagalan, kerusakan hidup seseorang. Tapi lihat, Yesus menutupi dengan anugerah. Enggak ada dosa yang enggak bisa diampuni oleh Tuhan. Sebesar apapun, sehancur seburuk apapun keadaan kita karena dosa yang kita buat, Tuhan tetap akan mengampuni. Dunia senang mempermalukan orang berdosa, tapi Yesus memeluk orang berdosa. Perempuan itu datang dengan malu, tapi ia pulang tanpa batu menghantam tubuhnya. Karena satu pribadi, Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih, rela berdiri di antara dia dan kematian. Kalau orang merajam perempuan itu, sedikit banyak pasti Tuhan Yesus juga bisa terkena lemparan batu. Yang berdosa perempuan itu, tapi Yesus rela berdiri di antara perempuan itu dengan kematian. Ada banyak kita menghindari situasi buruk seperti itu. Lah dia yang dosa, lah dia yang ngaco. Ngapain kita di situ? Kan bodoh. Yesus pasang badan buat saudara dan saya. Mari setiap kita menyadari bahwa kita juga pernah atau sedang berada pada posisi yang perempuan itu rasakan. Bukankah Yesus sudah berdiri di antara kita?
dan hukuman dosa. Kalau kita sudah menerima kasih sebesar itu, bagaimana mungkin kita masih merasa diri orang paling benar? Memilih menghakimi, memilih menjauhi, dan tidak lagi ada kasih, belas kasihan dalam diri kita. Seringkali kita memposisikan diri sebagai orang yang benar. Kita lupa bahwa sebenarnya kita juga orang berdosa yang perlu diselamatkan. Kita lupa, coba memposisikan diri. Kita yang jadi orang berdosa, kita yang sedang dijauhi, kita yang sedang terancam dengan hukuman manusia. Kita lebih memilih jadi hakim, jadi polisi. Hari ini Tuhan Yesus mencari orang yang punya belas kasihan. Hari ini Tuhan tidak mencari orang yang merasa diri paling benar. Orang yang berani menyapa, orang yang berani hadir, orang yang berani membela. Karena kasih sejati tidak menyelamatkan diri sendiri. Kasih sejati harusnya merangkul orang untuk diselamatkan. Kasih sejati adalah kehangatan senyuman Tuhan Yesus bagi dunia yang dingin dan beku. Adakah Bapak Ibu saat ini menyadari bahwa kita adalah bagian dari orang-orang banyak yang menghindari, menjauhi orang yang sedang kena fitnah? Saya tidak sedang menceritakan siapapun di sini. Tapi coba lihat, jangan denial, jangan enggak, saya memang nggak tahu kok, beneran saya nggak tahu. Saya nggak tahu apa yang sedang terjadi. Ada apa sih? Kenapa sih? Atau kita jadi orang yang bermuka dua. Di depan orang yang sedang difitnah, kita manis-manis baik-baik. Tapi di belakang orang yang sedang difitnah, kita ikut kelompok yang memfitnah orang tersebut. Dosa paling halus adalah merasa diri benar. Iya benar. Orang itu begini begitu. Kayak teman-teman mantan pacar saya tadi. Suka ganti-ganti cowok. Piala bergilir. Mau disebutin coba cowoknya siapa aja yang sudah mendapatkan saya. Seingat saya gak punya mantan. Kecuali mantan pacar saya yang sekarang jadi suami. Kok bisa-bisanya orang bilang saya piala bergilir. Padahal saya punya trauma yang membuat saya ngeri untuk pacaran. Takut untuk pacaran. Bisa-bisanya orang mencap, melabeli saya seperti itu. Puji Tuhan, saya dapat suami, dapat mantan pacar yang mengasihi, mencintai saya. Walaupun saya punya label seperti itu. Bapak Ibu tahu, label itu terjadi di sekolah Alkitab. Yang saya pikir sekolah itu adalah isinya para malaikat-malaikat. Ternyata saya menjadi orang paling berdosa di sana, dijadikan pendosa sama orang-orang yang saya pikir malaikat-malaikat atau setengah malaikat. Bahkan di pelayanan pun saya menemukan hal-hal seperti itu. Hati-hati dengan pendeta ini, dia sedang dipantau. Sampai saya pikir, itu pendeta bikin apa ya? Menggelapkan uang gereja, bawa istri orang, bawa kabur istri orang? Enggak. Kenapa mesti dipantau? Melakukan ajaran sesat? Mengabaikan tanggung jawab pelayanan? Anggaplah dia berbuat seperti itu. Layakkah orang itu dipantau?
bukan teroris loh. Kan bisa diajak bicara baik-baik, dibina. Jangan langsung dibinasakan. Ajak berdoa. Sampai akhirnya pelayanannya dibatasi. Banyak orang dipengaruhi, jangan undang lagi pendeta seperti itu. Begitu orang yang mau ngundang, emang dia bikin salah apa Pak? Nggak dikasih tahu salahnya apa. Yang jelas dia sedang dipantau. Tapi bersyukur kita punya Allah yang maha tahu. Allah yang sanggup membuka kebenaran dengan berjalannya waktu. Waktu akan membuktikan kita nggak perlu bela diri. Sekarang kembali kepada diri kita masing-masing. Adakah kita pernah menjadi orang-orang yang menjauhi atau orang yang mau berdiri pasang badan seperti Tuhan Yesus, berdiri di antara perempuan yang mau dirajam batu. Dan mungkin juga dia bisa terkena lemparan batu. Orang Kristen harusnya seperti itu, bukan menyelamatkan dirinya sendiri, tapi menyelamatkan nyawa orang lain. Seperti Tuhan Yesus, enggak menyelamatkan dirinya sendiri. Dia mau disalib, bukan pencitraan. Aduh, ngapain pencitraan harus naik ke kayu salib. Bukan untuk menebus dosanya, satu dosa pun dia tidak lakukan. Tapi dia lakukan karena Tuhan Yesus mencintai Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang berdosa ini, yang jahat ini. Dia yang disalib. Orang Kristen yang mau sempurna seperti Bapa, serupa seperti Tuhan Yesus, harusnya mau jadi korban, bukan makan korban. Katakan amin. Yuk sekarang kita minta pengampunan, belas kasihan kepada Tuhan bersama-sama. Biar Tuhan menyelidiki, adakah kita masih memiliki kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebagai orang yang diampuni, kita juga legowo untuk mengampuni siapapun. Bukan cuma orang yang bersalah kepada kita, tapi orang yang dianggap bersalah oleh masyarakat, oleh gereja. Kita tetap bisa menerima, bahkan memeluknya. Amin buat firman Tuhan.